Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya di rumah? Semoga tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di sini ketemu lagi bareng aku, Misal. Sebelumnya izinkan aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Misal Rumaisa Faza dari Prodi TLM Angkatan 2021 Universitas Binawan. Nah baik, di podcast kali ini itu bertemakan Lab Talk dengan judul Mengenal Jurusan TLM di Era Digital. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial nih teman-teman. Ada yang bisa nebak nggak nih siapa beliau? Nah, beliau adalah Bapak Ahmadi SKM Mars selaku narasumber pada podcast kali ini. Bapak gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Siapa Mbak? Mbak Misal. Mbak Misal. Ya. Terima kasih saya bisa diundang di sini ya. Suatu Terima kasih juga Bapak. penghargaan untuk saya dan ini baru pertama kali nih untuk Luar biasa ya Pak. luar biasa. Iya. Sebelum itu, izinkan aku untuk memaparkan CV Bapak terlebih dahulu ya Pak. Ya. Nama Bapak Ahmadi SKM Mars. Pendidikan formalnya pada tahun 1973, SD, 1976 SMP, 1981 SMA, 1984 D3 Univ Erlangga, analis medis, 2001 S1 Univ Indonesia, Kesehatan Masyarakat, 2008 S2 Univ Indonesia, Manajemen Rumah Sakit, Pendidikan non formal, pada tahun 2000 Internal Quality Audit, pada tahun 2005 Sustainable Cost Reduction Strategy, 2006 Akuntansi RS, 2008 Ketenagakerjaan dan Ketatausahaan, 2010 Peningkatan Keterampilan Medical Legal RS, 2010 Pengembangan Manajer Muda, 2011 Standar Akreditasi Baru RS, 2012 Manajemen SDM RS, 2012 Jaminan Kesehatan Nasional. Tahun 2012 juga menyusun sistem remunerasi dan akuntan. Dan riwayat pekerjaannya pada tahun 1985 sampai 1999 pelaksanaan analis laboratorium klinik RS Pelabuhan Jakarta. Pada tahun 1999 sampai 2002 penanggung jawab laboratorium klinik RS Pelabuhan Jakarta. Pada tahun 2001 sampai 2002 sekretaris Komit Mutu RS Pelabuhan Jakarta. Pada tahun 2003 sampai 2009 wakil kepala RS bidang administrasi dan keuangan RS Port Medical Center. 2009 sampai 2012 wakil kepala RS bidang administrasi dan keuangan RS Pelabuhan Cirebon. 2012 sampai 2017 sekretaris perusahaan RT RS Pelabuhan. 2020 sampai dengan sekarang dosen Universitas Binawan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Wah, luar biasa sekali Pak. Bapak pengalamannya banyak banget ya Pak. Keren Pak. Kalau boleh saya tambahin Mbak Misal ya, kegiatan saya setelah saya pensiun di tahun 2017 ya dari PT Rumah Sakit Pelabuhan. Pertama ada di pekerjaan sebagai konsultan ya, konsultan manajemen rumah sakit ya. Freelance aja itu sebenarnya. Kemudian yang kedua sampai dengan saat ini saya menjadi semacam konsultan juga di satu klinik ya, klinik yang bergerak di bidang pembuatan gigi palsu ya. Itu lokasinya ada di Surabaya, di Waruh Surabaya. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan sampai dengan sekarang. Dan di samping juga mengajar di TLM teman-teman semuanya. Keren banget. Alhamdulillah. Iya. Berarti bagi waktunya gimana tuh Pak kalau boleh tahu? Alhamdulillah kebetulan untuk yang konsultan di klinik gigi di Waru itu 1 bulan itu sekitar seminggu sampai 10 hari harus datang ke sana, dan kadang-kadang
kalau ada musyawarah atau ada rapat yang perlu harus dilakukan, itu kita bisa menggunakan media online-nya lewat Gmeet dan lain sebagainya. Jadi ya itu sangat membantu untuk bisa koordinasi dengan para pekerja yang ada di sana. Oh, keren. Di tengah kesibukan Bapak masih bisa ya mengajar di Universitas Binawan, keren banget sih. Iya, alhamdulillah sebetulnya saya terpanggil untuk mengajar ini. Yang pertama, saya merasa bahwa selama saya bekerja di rumah sakit, di laboratorium, itu merupakan satu investasi dari skill, ya, investasi dari keilmuan yang saya tekunin, ya. Dan saya merasa bahwa di usia-usia seperti ini tentunya bagaimana kita bisa sisa-sisa hidup ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya ya melalui jalur pendidikan ini untuk agar supaya apa yang saya dapatkan selama saya bekerja itu bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya yang ada di TLM. Insyaallah nih. Ya. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya izin membacakan sedikit narasi pada podcast kali ini. Silakan. Teknologi laboratorium medik atau analisis kesehatan adalah sebuah program studi yang mempelajari tentang bagaimana cara menjadi seorang tenaga kesehatan dan ilmuwan berketerampilan tinggi yang akan berkecimpung di sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Nah, profesi teknologi laboratorium medik ini memegang peranan yang penting dalam analisa laboratorium kesehatan. Analis kesehatan itu sering dikenal juga sebagai ahli tenaga laboratorium kesehatan. Standar profesi ahli tenaga laboratorium kesehatan Indonesia ialah standar profesi ahli TLM di Indonesia dalam melaksanakan tugas profesinya untuk berperan secara aktif, terarah, dan terpadu bagi pembangunan nasional di Indonesia. Oke, mungkin langsung kita mulai kali apa dengan pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Oke, pertanyaan pertama, apa sih Pak suka dan duka Bapak sebagai seorang dosen TLM dan sebagai TLM itu sendiri? Wah, ini sedikit pribadi ya, sedikit. Oke, baik. Sebetulnya saya merasa banyak sukanya daripada dukanya. Sukanya yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di usia yang menjelang senja gitu ya, itu masih ada kesempatan untuk bisa berbagi ilmu, untuk bisa menyampaikan yang saya miliki agar bermanfaat untuk teman-teman semuanya di TLM. Itu yang pertama. Kemudian dukanya itu kalau pas saat mau praktikum atau apa gitu ya, kemudian kebetulan mungkin dari sisi kebutuhan peralatannya atau mungkin dari bahan yang harus kita gunakan untuk praktikum itu dalam kondisi yang kurang ya, tapi tetap bisa berjalan, cuma tidak maksimal seperti itu. Itu kadang-kadang sedih juga gitu loh ya. Tapi alhamdulillah di belakangan ini sudah lebih baik lagi ya. Artinya bahan-bahan untuk praktikum itu sudah lebih siap, bisa digunakan untuk praktikum bagi teman-teman di TLM ya. Alhamdulillah, ini belakangan ini sudah ada perbaikan yang bagus di Binawan ya terkait dengan kondisi itu ya. Di awal-awal dulu ya, di awal-awal saya masuk ya, tapi sekarang sudah bagus ya, sudah bagus gitu ya Pak, ada suka dan dukanya ya, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih dunia kerja sebagai TLM itu di rumah sakit? Gimana Pak? Jadi gini sih Mbak Michelle ya, dan teman-teman semuanya. Jadi
semua itu tergantung dari niat awal, ya. Insya Allah kalau niat kita ini benar, ya, kita akan mendapatkan nilai tambah, ya. Yang pertama, di dalam kita melakukan tanggung jawab atau amanah yang dibebankan kepada TLM, atau waktu itu saya disebut sebagai analis itu, ya. Bagaimana kita bisa memberikan hasil yang bisa dipercaya, hasil yang bisa valid, ya, sehingga nantinya hasil itu akan bermanfaat untuk pasien dan dokter, ya. Itu amanah yang harus kita jalankan atau tanggung jawab yang harus kita lakukan, ya. Sehingga dengan demikian apa yang kita berikan ada nilai unsur tolong menolong di situ, ya. Ya, makanya kita harus luruskan niat semata-mata, ya, untuk bisa membantu orang lain sehingga kita dapat nilai tambah, yaitu investasi untuk akhirat, ya. Di samping tentunya gaji yang kita harapkan setiap bulan juga dapat, gitu, ya. Jadi saya berharap teman-teman semua nanti kalau setelah lulus kemudian bekerja, ya, di tempat dimanapun, ya, itu harus meluruskan niatnya dulu lebih awal. Betul. Ya. Jadi jangan hanya semata-mata berharap untuk mendapatkan salary atau mendapatkan gaji atau imbalan, tapi itu tadi harus cerdas, harus pandai, ya, agar bisa mendapat nilai tambah. Karena apa? Karena ya itu tadi, hidup kita ini juga terbatas, ya, misalnya. Artinya suatu saat mesti kita akan musnah, suatu saat kita mesti akan dipanggil sama yang Maha Kuasa. Ya, betul sekali, ya, Pak. terbatas, ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Menurut Bapak, trik dan tips menghadapi ukom itu gimana, Pak? Pasti banyak penasaran nih kan tentang ukom. Ya, jadi di zaman saya dulu itu ukom belum ada, ya. Di zaman saya dulu belum ada ukom. Ya, begitu lulus, ya, masih banyak yang membutuhkan, ya, misalnya. Ya, kalau sekarang ada karena peraturan, ya, karena dalam rangka untuk bisa memberikan yang terbaik, ya, bagi pelayanan kesehatan, tentunya bisa menunjang mutu dari hasil pemeriksaan, dibutuhkanlah ada uji kompetensi yang itu dilakukan setelah teman-teman melalui tahap akhir, ya, setelah nyusun tugas akhir, atau kadang-kadang dalam proses nyusun tugas akhir sudah ada ukom, ya. Jadi triknya, ya, pertama harus belajar yang jelas, ya. Ya, belajar, kemudian kalau ada istilahnya kayak Mbak, tutorial atau kayak kayak bimbingan gitu, ya. Belajar Ya, atau mungkin belajar soal-soal yang terkait dengan hukum, itu diikutin aja. Apalagi sekarang kan banyak kemudahan, ya, yang bisa teman-teman dapatkan melalui media YouTube atau media yang lainnya, ya. Ada soal-soal hukum itu banyak, dan itu harus dipelajari. Makanya dibutuhkan kesungguhan, ya, dalam hal belajar, ya. Kemudian dibutuhkan juga berdoa juga, ya. Yakin insya Allah sih itu bisa teman-teman lalui, ya, karena dari kakak kelas kalian yang sudah itu yang lulus itu hampir 80% lebih, ya. Ya, alhamdulillah. Jadi itu tadi, karena ada tryout yang mereka ikutin, ya, itu sangat membantu, ya. Insya Allah lah, yang penting sungguh-sungguh. Ya gitu teman-teman, jangan lupa belajar sama berdoa juga, ya, Pak. Iya. Pak, ini pertanyaannya, TLM itu apakah hanya memeriksa darah saja di laboratorium? Oh iya. Gimana tuh, Pak? Jadi TLM itu yang nggak hanya meriksa darah aja, ya. Jadi semua produk yang dihasilkan oleh tubuh manusia itu, kalau memang itu dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa, selain darah juga misalkan
cairan liquor ya dari susun tulang belakang, kemudian urin, kemudian feses ya, tergantung dari permintaan dari para klinisi atau para dokter ya dalam rangka untuk menegakkan diagnosa mereka ya. Jadi tidak hanya darah aja ya. Jadi banyak sampel yang lainnya yang mesti harus kita lakukan sesuai dengan permintaan yang diminta oleh para klinisinya. Seperti itu. Ya, jadi sangat luas ya Pak TLM sangat itu. luas sebetulnya. Pasti dalam bekerja sebagai dosen TLM, entah itu sebagai ATLM, pasti ada capeknya, kayak ada jenuhnya. Nah, Bapak gimana sih Pak cara ngatasin itu perasaan-perasaan itu? Oke, baik sekali ini pertanyaannya ya. Jadi teman-teman sekalian ya, dalam kita bekerja nantinya sebetulnya itu kan rutinitas ya, artinya yang kita kerjakan ya melakukan analisa terkait dengan sampel yang mau kita periksa, dan itu kita lakukan setiap hari ya. Dan untuk bisa membuat kita tidak jenuh atau tidak bosan, ya anggap aja seperti yang saya sampaikan tadi, ini dalam rangka investasi ilmu ya. Jadi jangan hanya terpaku atau jangan terjebak dengan rutinitas ya. Jadi selalu update ilmunya, selalu buka lagi bukunya ya, bagaimana dasar-dasar atau teori-teori terkait dengan apa yang kita sedang lakukan pemeriksaan. Artinya apa? Artinya kita dituntut untuk selalu belajar dan belajar. Kemudian yang kedua apa? Kedua ya bagaimana kita merasa bahwa kita ini bermanfaat untuk orang lain ya. Dengan hasil pemeriksaan kita, maka dokter bisa menentukan terapinya, bisa menentukan status penyakit pasiennya sampai sejauh mana ya. Jadi hal itu yang mungkin bisa teman-teman kembangkan, dan insya Allah kalau itu bisa, maka ya dapat dua-duanya ya, dapat salary di akhir bulan atau insentif, kemudian dapat pahala ya untuk nanti di yaumil akhir nanti ya, seperti itu. Bisa. Jadi tergantung niat juga ya Pak. Niat juga ya. Ya, penting harus ini. Oke. Nah, menurut Bapak apa sih peran TLM dalam pengembangan layanan kesehatan berbasis digital dan telemedicine? Karena kan di zaman sekarang tuh serba digital ya Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Oke, jadi banyak yang bisa kita lakukan ya di dalam pengembangan pelayanan di laboratorium dikaitkan dengan teknologi digital ya. Sebagai contoh salah satunya yaitu bagaimana kita bisa menciptakan satu sistem yang memudahkan kita untuk melakukan validasi terkait dengan hasil pemeriksaan yang dirasa ada kejanggalan atau ada hasil yang perlu dilihat divalidasi lagi ya. Dan misalkan kalau kita melakukan validasi, tentunya kita harus bisa mulai melihat dari mulai saat di peranalitiknya seperti apa ya, kondisi sampelnya seperti apa, identifikasinya seperti apa ya, kemudian pada saat analitiknya juga demikian ya. Di sini barangkali teman-teman bisa mendalami terkait dengan keilmuan komputer ya, teknologi komputer ya. Misalkan bagaimana bisa memudahkan kita untuk memvalidasi hasil yang akan kita keluarkan apabila ada hal-hal yang kira-kira mencurigakan atau kita jadi ragu untuk mengeluarkan ya. Misalkan dari mulai awal sudah direkam nih semuanya ya, mulai pendaftaran, kemudian pengambilan spesimennya ya, bagaimana kondisi spesimennya ya, kemudian bagaimana hasil
quality controlnya pada saat itu ya, dan seterusnya ya. Jadi dengan demikian maka akan memudahkan kita untuk mengontrol atau memvalidasi hasil yang akan kita keluarkan apabila ada hasil-hasil yang meragukan. Termasuk juga barangkali dimasukkan di dalam sistem itu terkait dengan histori dari hasil pemeriksaan yang sebelumnya. Itu sangat membantu nantinya sebagai pertimbangan atau sebagai acuan kita untuk perlu dilakukan diskusi lagi dengan dokter penanggung jawab atau bagaimana. Ya. Jadi di era digital ini sangat membantu sekali ya Pak untuk ATLM dalam melaksanakan tugasnya Pak. Iya, betul. Ya. Ya, memang di satu sisi itu membantu, tapi di sisi lainnya barangkali kalau waktu lebih banyak manualnya tentunya banyak menyerap SDM ATLM-nya kan gitu kan. Tapi dengan sistem informasi yang sudah maju ini kadang-kadang satu alat dengan berbagai macam pemeriksaan cukup 1 atau 2 ATLM ya, yang mestinya itu harus dikerjakan oleh 6 atau 7 ATLM itu cukup dikerjakan oleh 2 orang. Itu memang terjadi efisiensi tentunya. Tapi di sisi lainnya itu tadi kebutuhan TLM-nya juga. Ya. Tapi nggak usah takut ya, artinya banggalah menjadi TLM ya. Dan itu tadi tidak hanya nanti bekerja di institusi rumah sakit di laboratorium aja, banyak celah-celah atau banyak peluang di disiplin ilmu atau di tempat kerja-kerja yang lainnya ya. Iya gitu guys. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Kan banyak ya orang yang baru mau masuk ATLM, yang baru mau kuliah di TLM, tapi dia takut darah kayak saya dulu tuh Pak. Saya dulu takut darah Pak. Nah menurut Bapak gimana sih biar nggak takut darah gitu, karena kan TLM juga banyak gitu ya megang darah. Gitu gimana menurut Bapak? Iya. Jadi itu manusiawi ya. Jadi semua orang ada yang takut ya. Kadang dokter juga ada sebagian dokter yang takut juga dengan darah ya, apalagi kalau mau diambil darah itu paling takut ya. Ya. Itu ada sebagian ya, tapi nggak semuanya. Cuma bagaimana caranya supaya kita tidak takut ya, kembali lagi ke persepsi diri kita ya. Apa yang harus ditakutkan gitu loh dengan darah? Toh itu sebetulnya kalau kita pingin atau kuat keinginan kita untuk masuk menjadi TLM ya, tentunya risikonya atau yang akan kita hadapi ya spesimen contohnya salah satunya adalah darah ya. Maka harus kita biasakan mungkin untuk merubah mindset kita ini supaya nggak takut lagi dengan melihat darah gitu ya. Dan insya Allah sih itu akan bisa dilalui kalau ada kemauan atau ada semangat yang kuat untuk bisa menjadi tenaga TLM yang berkualitas atau yang sejati kan gitu ya. Betul. Berarti jadi bukan hambatan lah istilahnya itu ya, bukan hambatan ya. Kalau udah terbiasa nanti juga dengan sendirinya juga akan biasa ya, nggak takut lagi nanti ya. Iya, ala bisa karena biasa ya Pak. Iya. Nah, analisis kesehatan itu bekerja sebagai apa sih Pak? Nah, dan kalau nggak ada ATLM, dokter itu bisa nggak sih Pak mengidentifikasi penyakit sendiri? Jadi gini ya, dokter itu sebetulnya kalau zaman dulu ya ada sebagian info yang saya terima ya, jangan lihat hasil labnya, tapi bagaimana kita melakukan anamnese ya, kemudian melakukan cek fisik ya. Nah dari situ dokter sudah bisa ngambil kesimpulan kira-kira oh ini sakitnya ini ya. Itu kalau zaman
zaman dulu ya. Tapi dengan adanya kondisi yang sekarang, walaupun tuntutannya seperti itu, mestinya harusnya gitu ya. Ya tetap aja lab ini juga dibutuhkan ya untuk lebih meyakinkan atau lebih bagaimana perkiraan atau diagnosa awal dari dokter ini ya, dugaan sakitnya itu bisa dibuktikan dengan hasil laboratorium. Kemudian yang kedua, dengan perkembangan teknologi yang sekarang ya, adanya alat-alat yang yang sederhana ya, misalkan POCT ya untuk mengukur kadar gula, untuk mengukur bilirubin ya, untuk mengukur HB ya, itu bisa dilakukan secara sendiri ya, dengan ini ya. Tapi tetap keilmuan TLM-nya tetap dibutuhkan di situ ya. Artinya alat ini juga perlu dikalibrasi, alat ini juga perlu ada mengerjakan kontrolnya ya, bagaimana supaya hasil tetap bisa valid ya. Jadi intinya ya tenaga TLM ini tetap ya dibutuhkan untuk bagaimana membantu dokter untuk menegakkan diagnosanya. Walaupun dokter kadang-kadang dituntut bagaimana dia bisa memberikan terapinya dengan cukup mendengarkan dari anamnesanya atau dari pemeriksaan fisik dari pasiennya ya. Kalau masih ringan-ringan ya nggak perlu lab gitu ya, tapi kalau memang mengharuskan itu tadi kira-kira ini panasnya apa, ini kena apa ya gitu ya. Udah kasih obat ini kok belum turun-turun, nah itu dibutuhkan laboratorium ya. Tapi kalau sakit yang ringan-ringan ya cukup mungkin bisa memberikan terapi atau obat yang sudah. Itu pengalaman ya Mbak misalnya sama di rumah sakit ya. Jadi sebenarnya TLM itu sangat dibutuhkan ya untuk khususnya diagnosis tadi. Iya. Untuk menegakkan diagnosis. Iya, menegakkan diagnosis. Terus bisa juga untuk sampai sejauh mana sih perkembangan dari penyakit yang sedang diderita oleh pasiennya ya. Seperti itu. Setiap pekerjaan itu kan pasti ada resiko ya Pak. Ya. Menurut Bapak resiko menjadi ATLM itu apa sih Pak? Yang jelas sih happy sebetulnya ya, resikonya bahagia asal kita bisa menikmatinya. Kalau kerja apa aja sebenarnya ada risikonya ya, kerja apa aja termasuk untuk TLM. Namun di dalam kita pembelajaran di TLM itu ada satu mata kuliah yaitu berkaitan dengan K3 ya, keselamatan. Nah, itu pentingnya bagaimana kita bisa meminimalisir risiko yang akan kita dapatkan pada saat kita bekerja di TLM-nya ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Ya walaupun di situ kita harus bergelut dengan spesimen ya sumber-sumber penyakit, tapi kalau kita sudah memahami, pelajari terkait dengan K3 ya, bagaimana APD-nya, bagaimana cara kita bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, insya Allah aman-aman aja. Saya juga pengalaman satu ya sebelum ini ya, pada saat itu masih gencar-gencarnya adanya hepatitis B ya. Kemudian mau dilakukanlah vaksinasi untuk tenaga TLM oleh pihak manajemen ya. Sebelum dilakukan vaksinasi, dicek dulu labnya. Ternyata beberapa teman saya yang di lab itu sudah positif anti bodinya ya. Artinya mungkin udah dapat secara alami ya. Jadi nggak perlu divaksin lagi ya. Itu ya berkah lah untuk TLM-nya ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Iya betul. Insya Allah. Jadi harus tetap mementingkan K3 ya Pak. Iya. K3 tetap ya, jaga kesehatan juga. Iya. Ya sayang banget nih Pak, pertanyaan di part 1 ini udah habis.
Jadi kita lanjut di part selanjutnya ya. Teman-teman ditunggu part 2-nya ya. Dah.